Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji sedikit dasar pendidikan akidah yang ini berguna bagi anak-anak yang dididik dan dibesarkan di negeri barat. Pertama, kita akan mengupas hadis tentang ihsan, di mana Rasulullah SAW pernah ditanya oleh Jibril tentang apa itu iman, apa itu Islam, dan apa itu ihsan. Maka ketika ditanya mengenai apa itu ihsan, Rasulullah menjawab bahwasanya engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya, dan apabila engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Allah tengah melihatmu. Ini merupakan salah satu pondasi dari penguatan akidah terhadap anak-anak yang dikhawatirkan akan dibenturkan oleh pendidikan-pendidikan sekular ataupun liberal di negeri-negeri barat. Dan penguatan ihsan ini dilakukan sebaiknya dan merupakan semestinya dilakukan semenjak anak usia dini. Anak-anak diajarkan ataupun diingatkan oleh orang tuanya dengan mengaitkan segala sesuatu perbuatannya ada dalam penglihatan Allah, ataupun menghidupkan dalam diri anak-anak itu sifat muraqabatullah, selalu berada di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Sifat ihsan ini juga harus dibarengi dengan pendidikan terhadap keimanan, terhadap hal-hal yang gaib. Sebagaimana sebelum Jibril bertanya tentang apa itu ihsan, terlebih dahulu Jibril bertanya tentang apa itu iman dan Islam. Keimanan itu ada yang sifatnya tampak, seperti keimanan terhadap Rasul, keimanan terhadap kitab suci yang telah diturunkan kepada para nabi-nabi. Tapi di dalamnya ada juga keimanan terhadap hal-hal yang gaib. Bahkan inti dari pengajaran Islam itu yang pertama sekali adalah beriman kepada yang gaib, sebagaimana di awal surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaib. Alif Lam Mim, demikianlah kitab Al-Quran ini yang tiada keraguan di dalamnya sedikit pun. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Allazina, siapa itu orang-orang yang bertakwa? Allazina yu'minuna bil ghaib, adalah orang-orang yang beriman dengan hal-hal yang gaib, beriman dengan yang gaib. Yang gaib di sini maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala, karena agama kita, agama Islam, kita diajarkan bahwasanya Allah itu tidak seperti makhluknya, laisa kamitslihi syai'un. Jadi setiap sesuatu yang digambarkan sebagai Tuhan dalam mempunyai bentuk materi ataupun dikiaskan, disandingkan, disamakan dengan sesuatu yang tampak, maka itu dalam definisi makhluk, dan itu tidak bisa diterima di dalam Islam. Allah laisa kamitslihi syai', Allah itu tidak ada yang sepertinya sesuatu apapun. Wa huwas samiul basir, sedang dia maha mendengar lagi maha melihat. Di sini tetap hidup sifat muraqabatullah, pengawasan Allah yang dikaitkan pada ujungnya dengan sifat ihsan. Menyembah Allah seolah-olah Allah melihat kita dan kita meyakininya. Kalau kita tidak melihat Allah, maka yakinlah bahwasanya Allah selalu mengawasi kita ataupun melihat kita. Yang ketiga adalah rasa modal yang harus kita berikan
kepada anak kita tadi, yang dua bagian penting tadi adalah yang pertama menghidupkan ihsan sejak dini, yang kedua mengajarkan rukun iman secara mendetail ataupun secara spesifik, mulai dari keimanan terhadap Allah, keimanan terhadap para malaikat, rasul-rasulnya, kitab sucinya, kemudian hari kiamat, kemudian ada qadha dan qadar, ketentuan dan takdirnya. Maka orang tua sebenarnya kalau sudah mengetahui pemanfaatan, sebenarnya sayang kalau seorang muslim yang dilahirkan dari rahim seorang muslimah dan mempunyai bapak seorang muslim, dia dia keluar ataupun tersesat dari jalan kemusliman, itu sebenarnya sayang. Karena apa? Karena di dalam sebuah hadis Rasulullah berfirman, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Kata Allah Subhanahu wa taala, tiap-tiap kelahiran anak Adam, ya, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Mereka dilahirkan dengan membawa fitrah. Fitrah di sini maksudnya adalah keyakinan yang menempel di dalam hati setiap anak-anak Adam, yaitu keimanan terhadap Allah Subhanahu wa taala, penolakan penyembahan terhadap Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika mereka membesar karena hidup di lingkungan ataupun dilahirkan dari rahim seorang Yahudi atau seorang Nasrani atau seorang Majusi, fa'abawahu, maka kedua orang tuanya yang menyebabkan anak-anak Adam itu menjadi tersesat. Mereka menjadi seorang Yahudi, Majusi atau Nasrani atau Majusi. Sementara ketika anak tersebut lahir dari rahim seorang muslimah dan dia bisa tersesat, nauzubillah, sampai ke Yahudi, Majusi, Nasrani, atau ke pemahaman-pemahaman ateisme, liberal ataupun sekular, ini merupakan kesalahan orang tua yang mungkin tidak mempersiapkan pendidikan akidah sejak dini terhadap anak. Jadi yang pertama tadi kita siapkan dahulu adalah ihsan. Kita tanamkan bahwasanya segala sesuatu yang engkau lakukan ada dalam penglihatan Allah dan engkau akan dimintai pertanggungjawaban, baik dari keimanan, kekafiran yang disertai dengan kebaikan, kebajikan, kekafiran yang disertai dengan perbuatan maksiat. Yang kedua, disandingkan dengan pendidikan keimanan terhadap hal-hal yang gaib sejak dini. Maka ketika dia besar, dia sudah mempunyai dua modal. Modal yang pertama adalah bahwa dia sudah tertanam di dalam hatinya, aku hidup di bawah pengawasan Allah, dan tidak semua yang dipikirkan oleh orang-orang liberal, oleh orang-orang sekuler, oleh orang-orang ateis bisa aku terima. Karena memang agama kami mengajarkan bahwasanya Allah itu tidak seperti makhluknya, yang dalam pemikiran orang-orang barat segala sesuatu yang engkau percayai harus tampak materinya, wujudnya. Jadi ketika dia menemukan teori-teori tersebut, dia sudah bisa memprotek dirinya dari pemikiran-pemikiran berbahaya tersebut. Mungkin sampai di sini dulu, nanti kita akan lanjutkan lagi mendalami bagaimana kiat-kiat ataupun apa yang harus kita persiapkan sebagai orang tua dalam mempersiapkan anak-anak yang akan membesar di negeri barat. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.